Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan video edukasi kami mengenai penyakit rabies. Perkenalkan, nama saya Lulus Waskila dengan NIM 2510309. Perkenalkan, nama saya Happy Nur Kristina Lisyani Borpetpara dengan NIM 2510361. Perkenalkan, nama saya Elika Amanda dengan NIM 25340. Saya Grace Yolanda Haryansyah dengan NIM 25336. Saya Angel Yolanda Simbolon dengan NIM 25376. Saya Naya Aiska Harahap dengan NIM 25332. Kenalkan, nama aku Sylvia Indonesia dengan NIM 25390. Hai, perkenalkan, nama aku Sri Raisa Risina Sudion dengan NIM 25357. Hai, perkenalkan, nama aku Nela Khairan Fitri dengan NIM 25302. Perkenalkan, nama saya Tiara Harsa Utami dengan NIM 25303. Aduh, sakit banget kena gigit anjing yang tadi. Bahaya nggak ya? Aku searching dulu deh. Kenapa tuh? Kamu kenapa sih? Kamu kayak rusak gitu? Ini, kaki aku tadi kena gigitan anjing yang di situ. Aku takut penyakitnya berbahaya buat aku mati gitu. Aku takut banget. Oh, gak usah panik. Yuk dengar penjelasan video kami. Tahukah kalian apa itu rabies? Nah, rabies adalah infeksi virus otak dan juga sistem saraf yang disebabkan oleh gigitan, cakaran, atau jilatan hewan liar maupun hewan peliharaan yang tidak divaksin rabies seperti anjing, kucing, monyet, dan kelelawar. Nah, virus ini disebabkan oleh Lisa virus. Kalian tahu nggak sih apa saja gejala yang timbul pada penyakit rabies? Sini aku kasih tahu. Nah, yang pertama yaitu tahap awal. Pada tahap ini biasanya berlangsung sekitaran 2-10 hari. Biasanya gejala yang timbul pada tahap awal ini seperti demam, lemas, sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri pada luka gigitan, dan kesemutan ataupun gatal. Nah, yang kedua adalah tahap neurologis akut, yang dimana virus sudah menginfeksi atau sudah menjalar pada sistem saraf pusat atau otak. Biasanya gejala yang timbul seperti kebingungan, kecemasan, halusinasi, insomnia, atau bahkan perilaku yang agresif. Nah, tahapan yang terakhir atau yang ketiga adalah tahapan klinis berat. Pada tahapan klinis berat ini dapat ditemukan gejala-gejala seperti yang pertama yaitu hidrofobia, takut kepada air. Yang kedua adalah sulit untuk menelan karena terjadinya kejang pada otot tenggorokan. Yang ketiga terjadinya kejang-kejang. Yang keempat terjadinya kelumpuhan pada bagian-bagian tertentu. Yang kelima produksi air liur yang meningkat. Yang keenam terjadinya koma, dan ketujuh dapat terjadinya kematian. Yuk kenali bagaimana sih ciri-ciri hewan yang terkena rabies agar kita dapat melindungi diri dan lebih waspada. Yang pertama, perubahan perilaku secara tiba-tiba. Hewan tersebut yang tadinya jinak akan berubah menjadi galak dan agresif. Yang kedua, suka menyerang dan menggigit secara tiba-tiba kepada manusia dan hewan lainnya. Yang ketiga, mengeluarkan air liur secara berlebihan dan terus-menerus. Yang keempat, nafsu makan menurun sehingga hewan tersebut tampak lemas karena tidak mau makan maupun minum. Yang kelima, takut terhadap cahaya yang terang dan suara kebisingan. Yang keenam, suara berubah dari yang biasanya. Yang ketujuh, hewan tersebut tampak lemas sekali sehingga bisa menyebabkan kekejangan bahkan kelumpuhan. Jadi jika teman-teman melihat hewan dengan tanda-tanda seperti itu, jauhi dan jangan sentuh mereka. Segera lapor ke orang dewasa dan petugas terkait ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses virus rabies menginfeksi tubuh. Virus rabies masuk ke tubuh manusia biasanya melalui gigitan yang hewan yang terinfeksi seperti anjing, kucing, atau kelelawar. Air liur hewan yang mengandung virus akan masuk melalui luka gigitan atau cakaran. Berikut tahapan infeksi virus rabies. Yang pertama, virus masuk ke tubuh. Virus rabies masuk melalui luka gigitan, cakaran, atau luka terbuka yang terkena air liur hewan yang terinfeksi. Yang kedua, virus berkembang di otot. Setelah masuk, virus tidak langsung menuju otak. Virus akan berkembang biak terlebih dahulu pada jaringan otot di sekitar luka gigitan. Yang ketiga, virus menyerang saraf. Virus kemudian menempel pada ujung saraf dan bergerak melalui saraf tepi menuju sumsum tulang belakang dan otak. Nah, selanjutnya adalah tahap keempat. Tahap ini adalah virus telah mencapai ke otak. Di tahap ini biasanya muncul gejala penderita rabies seperti kesemutan di area gigitan, demam, sakit kepala, gelisah, takut air, takut cahaya. Pada tahap kelima adalah virus telah menyerang organ lain. Dari otak, virus akan menyerang organ lain termasuk kelenjar ludah. Maka oleh karena itu, air ludah penderita bisa menjadi sumber penularan. Yang keenam adalah tahap akhir. Nah, jika tidak ditangani dengan cepat, hampir selalu menyebabkan kematian akibat gangguan pernapasan dan kerusakan sistem saraf.
Yang pertama, cuci luka segera. Cuci bekas gigitan atau cakaran di bawah air yang mengalir dengan sabun selama 15 menit karena sabun efektif untuk merusak selubung virus rabies. Yang kedua, beri antiseptik. Oleskan antiseptik seperti obat merah atau alkohol pada luka yang sudah dikeringkan. Yang ketiga, segera ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Segera dapatkan vaksin anti rabies. Jadi, jangan berlama-lama setelah gigitan, karena rabies memiliki tingkat kematian 100%, tapi pencegahan setelah gigitan 100% efektif. Cuci sabun lalu ke dokter. Pencegahan dan pertolongan pertama, jika kita kena gigitan anjing liar ataupun kucing liar yang sudah terinfeksi oleh rabies, pertolongan pertamanya adalah membersihkan luka gigitan dengan air mengalir selama 10-15 menit menggunakan sabun. Yang kedua, jika gigitan masih ada atau kalian tidak yakin akan lukanya tidak bersih, kalian bisa membersihkannya menggunakan antiseptik ataupun alkohol 70%. Yang ketiga, beritahu orang tua agar dibawa ke fasilitas kesehatan untuk ditangani oleh nakes. Selanjutnya, nakes akan memberikan vaksinasi rabies. Selanjutnya ada vaksinasi. Yang pertama itu perlindungan pada hewan. Suntik vaksin rabies pada hewan peliharaan minimal 6 bulan sekali ataupun setahun sekali. Pengawasannya, jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas ataupun berkontak langsung dengan hewan liar. Yang kedua ada perlindungan pada manusia. Hindari kontak, jangan mendekati dan memprovokasi hewan liar. Yang kedua itu ada vaksinasinya. Lakukan vaksinasi profilaksi bagi kelompok yang berisiko tinggi. Hai, datang dia tiba-tiba deh. Aku tadi kesini jumpa kucing loh. Sumpah ini kali lucu lagi. Jangan asal pegang sih kalau kata gue. Ya kenapa sih? Pernah dengar gak sih penyakit rabies? Enggak. Tahu sih, dengar aja tapi nggak tahu kenapa kayak gimana. Emang Emang gimana sih rabies itu? untungnya sih gue baru belajar ya beberapa hari yang lalu. Itu sih kalau itu tuh penyakit infeksi yang biasanya tuh ditularkan oleh hewan yang sudah terinfeksi rabies, yang itu menyerang sistem saraf pusat kita. Oh gitu rabies. Terus gimana proses nularnya? Nah itu tuh biasanya ditularkan melalui air liur hewan yang sudah terinfeksi itu, yang udah masuk ke dalam tubuh kita dengan luka gigitan, terus juga cakaran, bahkan juga luka yang ada di tubuh kita secara terbuka. Nah itu tuh virusnya tuh langsung menyebar ke setiap saraf lalu menuju ke otak. Nah jadi setelah dari itu baru dia menyebabkan gangguan serius pada sistem saraf kita juga. Terus langkah pertama yang harus dilakukan kalau kena itu kayak gimana? Pertanyaan bagus sih. Kalau langkah pertamanya itu kita cuci luka kita selama 10-15 menit dengan sabun dan air. Lalu kita kasih luka kita itu antiseptik. Nah baru kita langsung bawa yang penderita yang sudah digigit itu langsung ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan juga rumah sakit supaya mendapatkan vaksin anti rabies serta perawatan lebih lanjutnya. Terus gimana biar hewan kita tuh nggak kena rabies? Nah, itu caranya gampang sih. Kita harus secara rutin melakukan vaksin rabies pada hewan peliharaan kita. Nah, juga untuk kita sendiri, kita juga harus menghindari kontak dengan hewan liar serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan cepat setelah gigitan hewan tersebut. Gitu, oke sih. Jadi aku jadi tahu, jadi nggak sembarangan pegang lah kalau kayak Nah. gitu. Nah, karena kita boleh minta waktunya nggak untuk diwawancarai? Jadi sekarang ini aku mau wawancara tentang rabies nih. Sebelumnya kakak udah pernah dengar nggak tentang rabies? Itu hewan-hewannya kakak pernah dengar nggak yang sering menyebabkan rabies itu? Itu biasanya dari monyet atau nanti saya akan jelaskan lagi nih rabies itu lebih lanjut. Jadi rabies itu adalah penyakit infeksi virus yang menyerang melalui gigitan atau cakaran hewan ke manusia. Nah jadi penyakit ini tuh akan menyerang di bagian sistem saraf pusat menuju ke otak. Nah itu bisa mengakibatkan peradangan otak. Nah kalau jika fatal itu bisa mengakibatkan kematian juga. Gejalanya itu seperti apa ya? Nah gejalanya itu gejala awal itu kita bisa kena demam, nyeri di bagian tenggorokan, kelelahan. Jika sudah memasuki fase neurologis itu bisa juga muncul di hidrofobia, takutan air. Dia takut sama air, tidak mau minum air, bahkan melihat air pun dia tidak berani. Nah bisa juga aerofobia gitu, seperti takut kena hembusan angin gitu, gelisah, halusinasi, hingga kejang. Nah pada tahap akhir itu dia bisa kayak kelumpuhan, bukan koma, hingga pada tahap akhirnya dia akan meninggal dunia. Penanganan dan pencegahan
pencegahannya itu penanganannya itu kita bisa pencegahannya itu ya pertama saya pencegahan itu kita bisa menghindari kontak langsung dari hewan-hewan tersebut. Kalau bisa jika punya peliharaan di rumah dijaga hewan peliharaannya itu tidak usah terlalu sering kontak langsung. Pengobatannya langkah pertamanya jika kita terkena gigitan langsung itu di bagian gigitannya itu kita cuci dengan air mengalir menggunakan sabun atau deterjen selama 10-15 menit. Nah setelah itu kita bisa berikan antiseptik seperti betadine ataupun alkohol 70%. Setelah itu kita langsung bawa ke dokter untuk segera ditangani lebih lanjut. Nah jadi setelah ditangani lebih lanjut dokter akan mengidentifikasi nih parah atau enggak tuh gigitannya. Gigitannya tuh kalau parah dia bisa mengakibatkan yang fatal itu tadi lah. Jadi dengan pemberian virus atau VAR itu bisa dicegah dengan biasanya ada beberapa dosis yang diberikan, dosis 1 sampai dosis 4. Kemudian ada juga yang namanya SAR itu serum antivirus yang bisa membantu juga untuk mencegah virus itu. Terima kasih Kak, karena berkat Kakak saya jadi tahu seperti rabies, cara pencegahannya dan pendapatannya. Makasih juga ya Kak udah mau diwawancarai.